Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu hebat. Tergerak, bergerak, mari kita menggerakkan. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa bersama via webinar, via online dalam rangka diseminasi budaya positif. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat atas segala nikmatnya yang tak terhingga. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita semua, baginda alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini. Bapak Ibu, sebelumnya terima kasih banyak sudah berkenan hadir untuk melaksanakan kegiatan pada hari ini, yaitu webinar diseminasi budaya positif. Bapak Ibu, sebelumnya perkenankan saya Karya Wijaya, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Tunggatjati 6 Kabupaten Karawang. Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas tentang budaya positif. Agenda kita hari ini yaitu pertama pembukaan, yang kedua sharing praktik baik budaya positif, tiga tanggung jawab, dan keempat penutup. Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pada hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, ini ada beberapa pernyataan. Saya ingin pendapat dari Bapak Ibu semua ya. Perkenankan saya untuk bertanya kepada Bapak Ibu semua. Ini ada pernyataan. Apakah Anda setuju dengan pernyataan-pernyataan ini? Pernyataan pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak Bapak Ibu semuanya? Tidak. Setuju. Tidak. Tidak. Setuju. Yang setuju berapa nih? Siapa nih yang setuju? Yang tidak siapa? Yang tidak. Oke. Bapak. Saya tidak setuju. Oh iya, Bapak Dede. Apa alasannya kenapa Bapak tidak setuju dengan pernyataan ini? Karena dengan hukuman itu kadangkala akan menimbulkan rasa benci anak di kemudian hari, Pak. Baik. Juga ada trauma gitu kan. Baik. Dibandingkan dengan pernyataan yang lain. Baik, terima kasih Pak Dede. Selanjutnya Sama-sama. ada yang setuju nggak? Ada yang setuju nggak nih? Tadi ada yang bilang setuju. Baik, kita lanjutkan ke pernyataan yang kedua, Bapak Ibu. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dengan meningkatkan disiplin anak. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Setuju. Tidak. Setuju. Kagak, saya udah kagak setuju aja udah mah. Setuju. Baik, yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Setuju nggak Bapak Ibu? Tidak, saya udah tidak aja udah. Tidak ya. Setuju. Setuju. Pak Dede lagi. Kenapa Pak? Alasannya setuju. Karena dengan penghargaan anak akan lebih merasa dihargai. Jadi dia akan memberikan yang terbaik lagi.
Baik, terima kasih Pak Dede. Jadi di sini beragam ya, ada yang setuju dan tidak setuju dengan pertanyaan pemantik pernyataan-pernyataan, ada 3 pernyataan. Mari kita mudah-mudahan di sini kita bisa menggali daripada pernyataan-pernyataan ini agar kita bersama-sama selalu menjadi guru pembelajar supaya meningkatkan kompetensi kita yang bisa kita terapkan di sekolah. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Oh, Baik, di sini nanti kita akan belajar tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Juga ada restitusi. Selanjutnya ada keyakinan kelas. Lanjut juga ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Oke Bapak Ibu, saya minta partisipasi dari Bapak Ibu semua ya. Di sini ada kasus perubahan paradigma kegiatan kepal tangan. Ini ada A dan B, Anda dan teman Anda. Ya, Anda seolah-olah yang A itu menggenggam sesuatu yang sangat berharga dalam hidup Anda. Ya, sementara yang B itu mencoba meraih untuk membuka kepalan tangan dari teman atau orang yang menggenggam tangan yang membuat Anda penasaran. Itu boleh caranya dengan mengancam, membujuk, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan teman Anda. Sementara Anda akan mempersiapkan sekuat tenaga ya, akan mempertahankan kepalan tangan Anda karena itu hal yang sangat berharga buat Anda. Ini saya coba minta Pak Dede ya, Pak Dede ya. Ya, Pak Dede adalah orang yang menggenggam kepalan tangan sangat kuat. Ini adalah hal yang sangat berharga Pak Dede. Nah, luar biasa. sementara di sini yang bisa merayu ada Bu Eis ya. Ya, perempuan biasanya bisa merayu ya, Pak. Ya, bisa merayu. Dengan cara mana Bu Eis? Merayu malam-malam. Ya, Bu Eis, coba tunjukkan pesanmu agar Pak Dede bisa membuka kepalan tangannya. Di situ Pak Dede sudah tentukan apa yang dipegang oleh Pak Dede. Ya, sangat berharga. Ya, coba Ibu Eis, bagaimana caranya sekuat tenaga sebisa mungkin silahkan untuk mencoba ini. Mana Bu Eis ya? Untuk mencoba membuka tangan Pak Dede. Boleh dengan rayuan, dengan apa silakan. Ada Bu Eis atau yang perempuan? Oh, Bu Rina. Ada Bu Rina. Halo. Ya, Bu. Ya. Ibu penasaran dengan kepalan tangan Pak Dede nggak, Bu? Apa yang dikepalnya? Iya, silakan Ibu raih supaya bisa membuka kepalan tangan dari Pak Dede. Pak, kalau mau makan cuci tangan dulu, Pak. Mau pakai rayuan itu, rayuan. Tangannya cuci dulu, Pak, itu kan kotor. Pak Dede ya? Cuci tangan dulu katanya, Pak, tangannya. Udah katanya, Bu. Udah cuci tangan, jadi nggak usah cuci tangan lagi. Halo, Bu Rina? Ya. Mau merayu apa mau membujuk? Apa mau ngancam? Ya udah, kalau nggak mau buka tangan, nanti nggak mau salaman. Baik. Pak Dede masih belum bisa membuka tangannya. Baik, Bapak Ibu, dari peragaan barusan yang kita saksikan, Pak Dede dengan Ibu Rina,
Sekuat apapun Bu Rina, ternyata Bu Rina tidak bisa membuka kepalan tangan dari Pak Dede, karena Pak Dede mempertahankannya dengan sekuat tenaga, seperti itu. Baik, kita lanjut Pak, pada materi perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Ilusi, kalau kata ilusi itu kita seakan-akan mendengar pertunjukan sulap, ya, ilusi. Ilusi kontrol. Ilusi biasanya hal yang melebih-lebihkan, ya, membuat kita semu terlihatnya itu. Di sini ada ilusi. Contoh ilusi guru mengontrol murid. Kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Yang tadi kita praktekkan itu adalah gambaran bahwa itu ilusi kontrol. Bu Rina tidak bisa mengontrol Pak Dede. Ya, seperti itu. Lanjut. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ini ada kolom, ya, ada stimulus respon, ada teori kontrol. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulusnya. Ya, teorinya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus responnya pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Teorinya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus responnya modal berperilaku menang kalah, kalau kontrolnya model berperilaku menang-menangan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang apakah makna disiplin. Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata berkonotasi dengan disiplin diri dari murid Sokrates dan Plato. Ini jadi teori lama, ya. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun, ini yang perlu kita catat, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini kata Dr. William Fisher, teori kontrol tahun 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang dibangun. Ini pendapat Dian Bushen 1998. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan
profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini memiliki nilai-nilai kebajikan antara lain beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, nah ini ada motivasi yang lahir dari eksternal. Terus untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, itu motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, ini adalah motivasi internal, tujuan dan disiplin positif. Yang menurut Ki Hajar Dewantara, ini filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Dihukum oleh penghargaan ini. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi capaian, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Di sini ada ini ya Bapak Ibu, ada tindakan guru, hukuman atau konsekuensi. Ini ada contohnya ya. Contoh ini tindakan hukuman, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ya, di situ masuknya ke hukuman. Juga ada contoh masuk ke konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu konsekuensi dasar dari instinktif yang lahir dari instinktif. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu konsekuensi. Ini ya contoh ya, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi mah beda. Bedanya hukuman dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit, fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, ini hukuman. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dengan jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan, hukuman. Anak menghargai disiplin. Itu perbedaannya Pak ya, Bapak Ibu. Hukuman, paksaan, stimulus, tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kalau hukuman ini konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Bapak Ibu, kita lanjut ya. Selanjutnya ada yang disebut dengan restitusi. Restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini Bapak Ibu, ini ciri-ciri restitusi ada 9 Bapak Ibu. 1 diantaranya bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2, memperbaiki hubungan. 3, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi.
dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Baik Bapak Ibu, ini materi kita selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ini juga salah satu pertanyaan saya karena saya awal hanya tahu itu mengetahui peraturan kelas. Tidak atau belum pernah mempraktekkan, bahkan baru di CGP ini saya mengenal yang namanya keyakinan kelas. Ini barangkali pertanyaan-pertanyaan ini menjadi kalimat terumpang untuk bagaimana kita bisa menelaah itu mengapa peraturan dan mengapa harus keyakinan kelas. Contohnya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ini tentunya kalau peraturan ini karena untuk keselamatan. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi hari ini kita akan mencoba kekuatan yang lahir dari intrinsik dari diri, bukan hanya dari peraturan yang terpampang di sekolah atau di kelas. Nah, Bapak Ibu, ini perbedaannya antara peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan itu redaksi atau ini sifatnya sudah terarah ya kalau peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas itu masih universal yang harus diyakini. Contoh di sini peraturan. Ada contoh peraturan ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, keyakinan kelasnya bahwa ini menjadi tanggung jawab kalau kita meminjam buku itu harus dikembalikan ke tempatnya. Selanjutnya, peraturan dilarang mengganggu orang lain. Ini keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain dan berkomitmen. Ini salah satu contohnya ya Bapak Ibu yang membedakan antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Ini kalau peraturan itu tidak banyak melibatkan murid, tapi kalau keyakinan kelas itu dibuat itu berdasarkan pendapat dan kemauan murid, juga rasa sadar dari murid-murid kita. Bapak Ibu, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Ini blur ya. Ini ada 3 poin kesepakatan kelas ya. Ada kami guru dan murid yang saling menyayangi. Yang kedua, yang B, kami murid yang semangat belajar. C, kami murid yang peduli dengan teman. Ini kesepakatan kelas ya. Datang tepat waktu, mengucapkan salam. Lanjut ya Bapak Ibu. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ya. Pertama itu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua kebutuhan kesenangan. Yang keempat kebutuhan penguasaan. Yang kelima kebutuhan kebebasan. Dan yang ketiganya lupa.
Yang keempat kebebasan, dan yang kelima bertahan hidup. Jadi ini 5 dasar manusia ini itu juga ada dalam jiwa guru maupun murid-murid kita. Ya, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan kesenangan, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan bertahan hidup. Contohnya gini, ada anak di sekolah itu mengantuk Bapak Ibu ya. Kira-kira kebutuhan dasar tidur di kelas itu kebutuhan dasar dia apa? Saat kita mengajar, terus ada anak yang ngantuk. Itu kebutuhan dasar dia apa? Ada yang bisa atau sharing, Bapak Ibu? Ada anak tidur di kelas, kebutuhan apa yang kebutuhan dasar apa yang dibutuhkan oleh anak tersebut? Mungkin bisa kesenangan, Pak. Kesenangan. Hmm, Jadi dia tidur ya, senang kalau tidur itu ya. Mungkin karena saat guru sedang menjelaskan, dia merasa kayak ada yang mendongeng gitu. Jadi dia bisa Senang. tidur kelas. Ya, Jadi kesenangan ya. mungkin itu ya. Tapi nggak tahu kalau menurut yang lain. Ada yang bisa share di sini, Bapak Ibu, ketika ada murid kita yang tidur di kelas saat belajar, saat pembelajaran berlangsung. Selain Pak Dede, Mungkin kebutuhan hidup kayaknya itu. kebutuhan Iya, bertahan hidup. bertahan hidup itu kebutuhannya itu. Kenapa, Pak? Nah, ya, kenapa? Ya karena tidur itu kan salah satu kebutuhan manusia yang dasar gitu. Ya, Mungkin siswa itu semalam nonton atau belajar lah. Kalau yang bagusnya belajar ya. Mungkin siswa itu semalam belajar sampai larut malam. Sehingga dibangunkan sama orang tuanya pagi-pagi. Nah, jadi apa namanya apa namanya kebutuhan ya, kebutuhan apa tuh apa yang poin tengah itu saya samar-samar tuh. kebutuhan bertahan hidup. Ya, bertahan hidup ya bahasanya bertahan hidup. Jadi dia, wah kurang nih, baru 3 jam tidur. Ketika guru menjelaskan, tidur emang kebutuhannya ini, itu ya mungkin menurut saya gitu Pak. Baik, terima kasih Pak Usman. Banyak ya yang bisa kita sandarkan atas kasus misalkan yang terjadi tadi, anak tidur di kelas saat belajar. Bisa semua kebutuhan ini menjadi alasan yang dibutuhkan untuk siswa ya. Termasuk tadi kesenangan, terus bertahan hidup. Ya kalau nggak tidur dia mungkin sakit ya Pak ya, karena menahan Kepalanya pusing Pak, pusing pusing. kepalanya. Iya. Betul. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ya ke Lanjut. 5 posisi kontrol. Mari kita simak. Ini ada 5 posisi kontrol ya Bapak Ibu ya. Kita simak ya di sini ya video. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. Udah. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor.
dan 5 posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat Nilainya 5,5. di mana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu.
Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30, pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih.
Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Bapak Ibu semuanya, tadi dari video ini ada 5 posisi kontrol ya. Yang pertama yaitu menjadi penghukum. Yang kedua membuat merasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat pemantau, dan yang terakhir yang keenam yaitu manajer. Bapak Ibu dari video di atas ada yang bisa atau mau memberi tanggapan? Mangga, boleh share di sini Bapak Ibu ya. Kira-kira posisi mana yang Bapak Ibu terapkan yang selama ini di sekolah, posisi 5 kontrol ini? Si kontrol ya Pak Karya ya, Ya, terkait pengaplikasian kita atau gimana maksudnya Pak Karya? ya. Kalau kita refleksi di sekolah kita perannya menjadi apa ini? Apakah Iya. Kalau menurut saya sih ya, yang pernah kita alami atau saya alami gitu ya, itu selama ini gitu, Pak Karya, terkait tentang 5 posisi kontrol ini kita sebagai seorang guru gitu. Yang pasti nomor 1 itu sering dialami gitu ya, karena kadang iya nomor 1 itu sering kita alami gitu sebagai guru, marah gitu ya, kadang bahkan hampir mirip seperti tadi gitu kan, memberikan hukuman gitu walaupun misalkan kecil tapi namanya hukuman tetap hukuman gitu kan ya. Kemudian yang kedua itu juga bukan mungkin ya, kalau saya berefleksi, saya juga pernah melakukan posisi yang kedua gitu. Seolah-olah itu siswa yang bersalah gitu, guru nggak pernah itu salah gitu Pak Karya gitu ya, gitu kan. Dari pertanyaan-pertanyaan guru itu seolah-olah memojokkan siswa gitu kan. Jadi siswa dianggapnya salah aja gitu kan. Terus yang ketiga teman ya, teman juga itu sebenarnya lebih banyak, mungkin ya lebih banyak dibandingkan dengan yang poin 1 dan 2 gitu menurut saya kalau berefleksi sebelumnya gitu. Jadi kita pengen deket sama siswa atau pengen tahu karakter siswa dan lain sebagainya, kita ya belajar menjadi teman. Namun kan pada akhirnya nanti ya kita nggak tahu tuh ya kan hasil dari pertemanan kita dengan siswa tadi, apakah siswa bisa membedakan selamanya kita itu sebagai seorang guru atau terus-terusan gitu dia menganggap kita sebagai teman juga. Kurang bagus juga itu menurut saya gitu kan ya. Tapi pernah itu saya lakukan dan bahkan sering gitu kan. Kemudian bagian yang keempat gitu ya, 4 gitu. Itu mantau gitu atau kita memonitor terus gitu kan ya, memonitor. Ya, itu juga pernah saya lakukan gitu kan hal itu. Nah, kalau yang posisi kelima, kalau secara berefleksi mungkin ya
di video tersebut saya baru ini deh apa namanya, oh ternyata dari poin 1, 2, dan 3 sampai dengan 4, ternyata itu kan kalau mengamati video yang tadi Pak Karya putar itu, oh posisinya ternyata masih belum efektif nih gitu kan ya, hasil yang kemarin gitu kan, oh ternyata sebenarnya yang membuka gitu kan, yang membuka bahasanya siswa itu sendiri, yang menuntun siswa itu sendiri untuk membuka hatinya itu poin yang kelima. Kita hanya sebatas kita itu hanya sebatas sebagai manajerial gitu kan, sebagai sebagai bahasanya apa namanya, pendorong gitu, pendorong gitu kan, memberikan arahan-arahan dan lain sebagainya, itu bagus. Nah, hal itu mungkin secara saya berefleksi ke belakang itu jarang ya, jarang saya lakukan gitu kan, terutama yang paling banyak itu tadi sih sebenarnya poin 1 dan poin 2 sampai poin 3 itu sebenarnya yang paling banyak kalau kalau kita berbicara tentang merefleksikan gitu kan apa yang pernah kita lakukan gitu kan di sekolah tersebut gitu. Ternyata ketika ngelihat video tersebut, duh besok mah mau merubah lah ini gitu kan ya, oh ternyata yang efektif itu yang poin ini gitu lah. Luar biasa ini Pak Karya videonya, itu saya baru menyimak gitu kan Pak Karya video ini, ternyata benar-benar mendorong kita gitu untuk melakukan hal yang harusnya kita lakukan gitu ya kan, seperti itu untuk kedepannya seperti itu, sehingga akhirnya ya bisa merubah lah ke depannya gaya kita menjadi seorang, atau gaya saya menjadi seorang guru. Luar biasa. Terima kasih Pak Karya telah membuka mata hati saya gitu. Luar biasa. Keren videonya. Terima kasih Salut saya Pak sama Usman. sama Pak Karya ini, calon guru penggerak yang luar biasa gitu. Terima kasih Pak Usman Sama-sama. untuk penjelasan tentang 5 posisi kontrol ini sudah jelas ya di video ya Bapak Ibu semua. Hanya kita berefleksi pada diri kita, termasuk diri saya sendiri Pak Usman. Kalau melihat video itu, saya putar berulang-ulang, saya malu Pak Usman sampai saat ini. Seperti itu. Karena yang kita aplikasikan itu sangat jauh kalau untuk peran posisi kelima seperti Iya, itu kita betul. butuh apa ya, butuh belajar lagi ya Pak Usman ya, karena Betul selama sekali, ini Pak. menjadi guru eh, karena kita harus menerapkan pembelajaran itu yang berpihak kepada murid Betul. ya. Selama ini tindak laku kita sebagai guru kadang-kadang saya malu gitu Pak Usman ya, Iya. jauh banget dari yang diterapkan video Apa? ini. Begitu. Ya mudah-mudahan kita Terbuka ya. kita itu adalah pemimpin dalam pembelajaran ya, Betul. dicetak untuk sebagai agen perubahan. Betul, Kita Pak. akan merubah paradigma di sekolah kita. Amin. Mudah-mudahan video tadi menginspirasi kita semua Sangat. ya Bapak Ibu Sangat Pak Karya. Itu sampai bahkan tadi Pak Karya berkali-kali ngomong juga, itu saking ku terharunya kita bengong, aduh ternyata gitu kan ya, gitu kan, bukannya kita nggak menyimak, bukan, aduh ternyata gitu kan, berarti ternyata selama ini gitu ya, bukan berarti salah gitu, ternyata selama ini kita belum efektif menerapkan kontrol kita kepada peserta didik begitu, bukan berarti salah gitu kan, kalau kita bicara salah berarti guru-guru terdahulu salah gitu, bukan, jadi kita belum efektif gitu kan mengontrol, eh, kita sebagai seorang pengontrol kita menjadi guru kepada peserta didik, dan itu video tersebut telah membuka kita gitu bahwa memang sangat luar biasa sekali menurut saya. Keren Pak Karya. Luar baik. biasa. Terima kasih Terharu Pak saya Pak Usman. Karya, sampai terharu. Ya, mudah-mudahan apa kita akan karena teori kontrol ini juga bagian dari budaya positif sekolah. Kita mudah-mudahan terinspirasi untuk bisa membuka hati kita melakukan perubahan, meningkatkan lagi. Kalau kita baru sampai, saya paling sampai level 3 Bapak Ibu, 3. yang Iya. bisa Rata-rata yang sampai level sanggup 3 ya saya Pak Karya. lakukan. Mudah-mudahan dengan tadi inspirasi dari video tadi kita bisa meningkatkan
peran posisi kita yang diharapkan itu menjadi posisi kelima ya, Iya. menjadi manajer. Ada Bagus tanggapan Pak lain Karya dari ini. Ini Pak Karya pendidikan guru penggerak ya Pak Karya ini. Udah modul berapa Pak Karya ini? Boleh boleh nanya ini. ini modul 1.4 ya. 1.4 ya Pak Karya. Luar biasa. Materinya bagus banget ini Pak Karya. Jadi tertarik ini saya. Nanti saya kedepannya akan konsultasi lah ke Pak Karya ini untuk terkait kegiatan atau pendidikan guru penggerak ini. Ini jadi tertarik ini saya dengan penyampaian Pak Karya tadi ini. Jadi ya nanti Bang Dede ya nanti kita konsultasi. Kita pengen mendaftar di kesempatan berikutnya ini. Siap Mantap. Bang, Ya. biar jadi Baik, tutor Pak saya Basman. nanti Pak Karya. Iya, iya Bang Karya ini CGP angkatan 10 luar biasa. Mantap. Lanjut Pak Karya, lanjut. Ya, kita lanjut ya, Semangat ini. Pak, ke materi berikutnya. Karena kita juga dikejar waktu, ya, Bapak Ibu, terima kasih masih on on the way, masih menyimak. Kita lanjut ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini pembahasan terakhir yaitu segitiga restitusi. Ini segitiga restitusi itu adalah langkah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di sekolah, di kelas, terutama di kelas ketika kita menemukan pelanggaran-pelanggaran atau sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan dan keyakinan kelas yang dilakukan oleh murid. Ya, salah satu ada segitiga ini, jadi ada 3 langkah dalam menyelesaikan persoalan. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan, dan yang ketiganya menanyakan keyakinan. Bapak Ibu, untuk lebih jelasnya, mari kita simak ya. Ini adalah video restitusi. Ada bukan kasus ya, mungkin lebih ke perilaku murid yang melanggar aturan dan melanggar keyakinan kelas, Bapak Ibu. Sebentar, saya putar ya. Ini di video ini terdapat anak yang tidur saat pembelajaran. Juga ada anak yang lupa membawa buku, sehingga ketika teman-temannya mencatat, dia kebingungan. Terus yang ketiga, ada anak yang makan saat belajar. Kita simak dulu videonya ya, Bapak Ibu ya. Wah. Stabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Gimana Bapak Ibu? Muncul belum? Belum Pak. Nah, udah. Udah belum? Udah muncul belum? Udah Pak Karya, udah Pak Ya. Karya.
Sehat, Bi? Abi, tahu nggak kenapa Pak Karya panggil Abi? Nggak tahu. Bi, untuk di kelas tadi Bapak perhatikan saat belajar, saat tulis, ya. Abi malah tidur di kelas. Enak banget. Ya, teman-teman lain belajar, Abi tidur di kelas. Abi, Bapak malu. Waktu Bapak umur Abi juga, Bapak pernah mengalami hal yang sama di kelas. Ngantuk, begitu ya. Akhirnya ternyata Abi tidur. Nah, Bi, apa bukan mau menyalahkan ya, ini bukan dari kesalahan, tapi Bapak mau cari penyelesaian atau solusi supaya tidak lagi terjadi tidur di kelas. Tapi kenapa sih tadi tidur di kelas? Lihat bola. Oh betul, malam lagi ada pertandingan bola ya, Bapak. Jadi, Abi penasaran. Pengen tahu siapa pemenangnya. Jadi, sudah bisa tidur? Main HP? Oh, pantesan. Kira-kira tidur di kelas itu baik apa enggak, Pak? Nggak baik ya. Kenapa giginya itu? Oh, iya. Tapi tidur di kelas itu kurang baik ya, karena kalau saat belajar tidur nanti pelajarannya tertinggal, betul nggak? Nanti coba sekarang Bapak mau tanya ini ya, gitu kan? Ini tidur di kelas, kira-kira apa yang akan Abi lakukan ya supaya tidak lagi tidur saat pelajaran kelas? Tidur lebih awal. Nanti Abi di rumah ya tidak boleh lagi malam-malam berarti ya. Ya. Jadi habis sholat isya belajar atau habis maghrib kembali pelajaran atau mengerjakan PR, terus bisa dulu, sholat bisa dulu, terus tidur ya. Nanti pas
membangun tubuhnya bahwa bagaimana badan tegak. Jadi di kelas dan lagi. Tapi kalau Abi masih tidurnya malam, siapa yang mau mengingatkan Abi? Bapak. Bapak dibantu sama Mama. Dan nanti Abi mudah-mudahan di hari-hari ke depan tidak lagi tidur di sekolah. Oke? Baiklah, nanti belajar yang lebih semangat lagi. Assalamualaikum aja. Ini murid Bapak yang paling gemuk. Sehat aja. Sehat dong. Makannya banyak. Aja, tahu nggak? Kenapa Ajar sama Pak ya dipanggil di sini? Nggak tahu. Coba ingatnya. Tadi di kelas ngapain? Ya, Bapak minta agar waktu belajar di kelas jangan Inggris, ya, curi-curi, ajar itu makan. Yo, makan terus. Gimana mau mengerjakan tugas kalau makan terus? Ya, saat belajar, ya. Ini Bapak bukan mau menjalankan siapapun, ya, Bapak mau mencari solusi. Bapak mau tanya ngajar, kenapa sih saat belajar lagi ngajar anak terus? Apa? Di rumah sarapan. Kenapa? Ada sarapan di rumahnya. Mama banyak kerjaan, jadi ajar ke sekolah. Terus beli makanan dulu sebelum masuk ke kelas. Diajar Bapak mau tanya, kalau lagi belajar terus makan, betul apa enggak? Enggak, baik apa enggak? Enggak, jadi konsentrasinya saat belajar agar tidak fokus, betul enggak? Iya, jadi pikirnya makanan mulu, ya. Nah, sekarang Bapak mau tanya sama kira-kira kalau akan nanti belajar lagi di kelas, itu supaya ajar tidak makan, gimana caranya supaya pas belajar nggak makan? Sarapan dulu, nanti bilang sama papanya supaya sarapan, nah nanti ada waktunya jajan sebelum pagi, sebelum masuk, ya, terus istirahat dan pulang itu boleh jajan, ya, boleh makan. Mudah-mudahan di hari-hari berikutnya agar ya nggak makan di kelas lagi. Walaupun memang lihat, aja ditunjuk makan dulu sehari berapa kali makanya aja 4 kali. Bila dibandingkan tempat-tempat lain, tanya itu luar biasa. Ya, sukses ajar ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Tadi agak lama videonya, mohon maaf ya. Dan dari video tayangan tadi, adakah yang mau sharing atau berkomentar, berikan pendapatnya Bapak Ibu? Tadi adalah penerapan daripada segitiga restitusi yang ada 3 bagian untuk menyelesaikan permasalahan atau persoalan di kelas atau di sekolah. Oh, silakan Pak Usman. Baik, maaf Pak, belum ditutup nih. Ya kan, tadi kan video itu penerapan
segitiga restitusi ya Pak ya, Betul, betul. kepada siswa gitu kan ya, Iya. gitu. Di kalau boleh tahu itu penerapan segitiga restitusi di restitusi bagian kontrol manajerial ya Pak ya, manajer ya. Karena ya, karena restitusi itu apa, segitiga restitusi adalah kemampuan kita memanage persoalan Tuh. supaya anak itu tumbuh kesadaran intrinsik dari Mm-mm. dalam dirinya. Baik, baik, baik. Iya, iya, iya. Mantap. Luar biasa, Pak Karya. Ini mah bukan pertanyaan, hanya sebatas menambahkan, Pak. Ya, Ya, dari hasil diseminasi kegiatan CGP Angkatan 10 ini memang luar biasa ya, kegiatan pendidikan guru penggerak ini. Ya, di mana dari paparan dari awal sampai dengan Pak Karya memutar dua buah video gitu kan terkait tentang posisi kontrol sama segitiga restitusi, sehingga eh, saya lebih terbuka kembali gitu, ingin mencoba nih menerapkan posisi-posisi di mana kita itu dalam bahasanya teh dalam sih. menegur peserta didik itu melakukan posisi yang mana yang lebih efisien seperti itu. Jadi menurut saya pendidikan ini bagus, materinya juga luar biasa. Saya mendapatkan pemahaman baru gitu kan, ilmu baru, kemudian juga mendapatkan contohnya saya juga termasuk jadi eh, udah masuk ke dalam dunia pendidikan guru penggerak nih. Apa yang dipaparkan sama Pak Karya ini benar-benar sangat menarik. eh Sukses selalu buat Pak Karya menjalani pendidikan guru penggeraknya. Kapan-kapan bagi lagi pemahaman-pemahaman barunya, jangan cuman bagian tugasnya aja ya didiseminasikan, tapi hal-hal lain pun tetap ya Pak Karya berkolaborasi dengan kita-kita. Seperti itu harapan saya pribadi. Kalau bisa diseminasinya langsung nih ke sekolah saya nih, biar saya sama teman-teman tertarik gitu dengan pendidikan guru penggerak. Semoga saya juga nanti teman-teman mendaftar di angkatan berikutnya itu. Ya, luar biasa, keren sekali Pak Karya. Terima kasih banyak ilmu yang diberikan malam hari ini dari hasil diseminasi pendidikan calon guru penggerak angkatan 10. Lancar selalu, tugasnya juga lancar. Sukses selalu buat semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih semuanya, Bapak Ibu. Terima kasih Pak Usman yang sudah selalu memberikan inspirasi. Mudah-mudahan pada pertemuan kali ini ada sedikit hal yang bisa kita gali, kita bawa manfaatnya untuk kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari kita Betul. sebagai seorang guru. Betul, betul. Alhamdulillah rangkaian pertemuan kita hari ini dari awal sampai akhir sudah selesai. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak, Ibu guru, teman-teman sejawat semuanya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa menjadi pembelajar seumur hidup, Ya. menjadi agen perubahan Amin, amin Pak, amin. Luar di biasa, semuanya. mantap. Salam guru penggerak, Salam guru penggerak. Wah, tergerak, bergerak, mari kita menggerakkan. bergerak. Saya, Ya, ya, itu motonya ya Pak ya, keren ya. ya, tergerak, Iya, bergerak, mari kita menggerakkan. tergerak, Terima bergerak. kasih Mari atas kita segala menggerakkan. Luar biasa. perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Kita foto bersama ya. Boleh, boleh. Tapi ini masih ada gambar Bapak ini yang video diputar ini. Boleh, boleh. Nih, foto. Nah, iya udah. Ya, Ya, siap. ya. Luar biasa. Masih bertahan. Masih Terima bertahan, kasih tenang banyak. Pak, tenang, tenang. Masih bertahan walaupun mata 15 menit, 15 menit. 5 menit setengah watt. Baik. Eh,
saya minta foto aja ya, Bapak Ibu semuanya. Siap. Oke. Boleh on boleh on cam. On cam dong. Oke. Saya print screen dulu ya. Oke. Bentar ya Bapak Ibu. Ya, baik. Udah Pak. Terima kasih banyak buat semuanya. Ini rekamannya saya ini ya stop recording.